Ya, jadi potensinya luar biasa dari ide banyak tanah nganggur dan juga banyak pengangguran dikawinkan, bahkan Jawa Barat ini sampai tempat ya tanah disediakan, modal pun sampai 25 juta sampai 150 juta juga dibantu penjualan. Ya, jadi beresin semua dari ujung sampai pangkal sampai ujung ya. Nah, ini menariknya lagi, potensi bisnis yang kita mau bahas itu pupuk itu luar biasa. Kita lihat waktu saya beberapa kali ke Cianjur, saya benar-benar pelajari daerah Cianjur. Cianjur sendiri itu punya potensi yang sangat besar ya untuk pertaniannya saja. Ya, pertanian aja sekian hektar nih ya. Untuk sawah dan kebun 212.000 hektar ya. Dan kalau kita melihat kita punya produk itu satu box isi 10 saset, satu sasetnya 10 mili sebesar komik atau tolak angin ya. Satu box ini kalau untuk 1 hektar misalnya ini berarti kita butuh 212.000 kali 125.000 ya. Omsetnya sekitar 37 miliar hanya di satu kabupaten ini. Nah, dari kita lihat potensinya, kebutuhan orang sekarang ini yang pertama kan mau sehat. Ya, kita sudah cobakan yang di Solo itu, kita sekian bulan itu beberapa komunitas termasuk di BRI ini seluruh pegawainya kita gunakan padi yang sudah sejak awal menggunakan pupuk tanpa residu atau tanpa kimia sintetik, itu ternyata habis makan nggak ngantuk. Ya, jangka panjangnya kan banyak penyakit yang bisa ditunda atau dihindari ya. Dan yang kedua ternyata lebih enak. Dan bonusnya kalau konsumsi rutin itu ternyata toksin di perut itu keluar. Ya, makanya kita juga dapat sertifikat organik ya, diminum pun nggak masalah. Jadi menurut kita ini ada yang takut gimana nanti coba-coba dulu, nggak usah dicoba, diminum manusia nggak apa-apa. Ya, ada SNI, Deptan dan sebagainya. Nah, produk kita ini poin pentingnya hanya 3. Yang pertama adalah praktis. 1 saset untuk 3 tangki, 1 saset ya, tempel di jidat aja bisa ya, 10 mili saja. Dan yang kedua menghemat pupuk yang ada yang harus diangkat-angkat itu hanya perlu menggunakan 15% cukup. Ya, kalau biasanya pakai misalnya 100 kilo ya cuman pakai 15 kilo misalnya. Ya, hemat banyak sekali. Untung karena sudah terbukti panen pertama ini padi contohnya itu dari 5 ton menjadi 7 sampai 8 ton per hektar. Panen kedua menjadi 8 sampai 9 ton dan panen ketiga yang barusan terjadi ini di Sulawesi itu sudah menghasilkan 10 ton. Ya, ternyata tiap tahun tiap panen makin naik karena tanahnya makin baik. Ya, sebelumnya makin rusak, sekarang makin baik. Dan yang menarik ini bisa berbuah di luar musim. Saya pribadi punya mangga, sekarang ini berbunga yang keempat sejak Lebaran. Ya, luar biasa ini. Yang menarik lagi tadi adalah isu sehat. Ya, sehat tanahnya, sehat petaninya, dan kita yang selama ini sudah membayar harus mendapat produk plus residu ya, sekarang dapat produk plus sehat ya. Nah, kandungannya normal kita nggak akan bahas karena ini pupuk biasa, tapi yang luar biasa teknologinya. Dengan teknologinya dia diserap tanpa proses matahari ya, nggak harus fotosintesa, jadi seperti infus, sakit pun dia bisa nyerap ya. Itu kelebihannya seperti makan di KFC ya, apa siap pakai ya, makanan siap saji. Kalau pupuk lain kan ada yang harus campur ini campur itu ya dan sebagainya, butuh proses. Nah, apa bedanya dengan pupuk organik yang lain? Kalau pupuk organik kita dibanding yang lain, kalau nggak organik ya jelas nih ya, tidak memperbaiki organisme, tapi kalau organik bagus untuk organisme tanah. Cuman bedanya kita nggak perlu fotosintesa. Dan yang kedua, penghematannya banyak sekali. Ya, ini contoh nih, kalau pupuk kimia biasa habis 3 jutaan, pakai pupuk kita cuma 600 ribuan.
Ya, selisih banyak sekali ya. Nah, pemakaiannya pun simple, taruh di botol aqua 600 ml, kita pindahin ke gelas. Ya, tujuannya untuk dapat sepertiganya sebenarnya. Nggak harus pindah gelas, dikasih strip juga nggak apa-apa. 200 ml atau sepertiga, atau sebenarnya sepertiga saset tadi masuk ke satu tangki. Jadi satu saset itu 3 tangki. Dan ini kenapa sedikit dijelasin, kenapa banyak orang nggak percaya, mana mungkin satu saset sebesar tolak angin bisa untuk 3 tangki. Ya, untuk membuat percaya dicoba saja. Ya, dan ini hasil-hasilnya kita lihat luar biasa. Dan kalau untuk jagung itu sampai ujungnya, biasanya ujungnya itu sejak saya kecil saya kalau lihat jagung itu ujungnya tidak ada isinya ya, ujungnya biasanya kosong kopong gitu ya, atau kecil-kecil ya, atau jarang-jarang. Nah ini bisa penuh seperti ini. Dan hari ke-20 kalau ada yang namanya ulatnya bukan mati karena pupuk, tapi dia mati kelaparan, nggak doyan makan ya. Kalau udah dikasih pupuk kita, dia nggak suka mungkin rasanya atau baunya, sehingga mereka mati lemas. Ya, nanti pada jatuh itu yang namanya ulat-ulat. Nah, ini yang sudah dipakai untuk sawit juga peningkatannya luar biasa, naik 10 sampai 15 kilo ya per tandan gitu. Nah, ini besar-besar sekali. Ya. Ini hasil-hasilnya. Banyak sekali. Nah, kita lihat. Nah, ini padi. Kalau padi kan umum di mana-mana nih. Padi dia bulirnya merata. Kuningnya bersamaan, contoh. Ya. Serempak, saya mendengar kata ini serempak di mana-mana. Yang sejak kecil saya lihat petani sawah biasanya seperti yang di kanan ini. Ya, ada yang kuning, ada yang masih hijau. Tapi nanti serempak ini. Ya, kenapa serempak? Karena makannya bareng ya, diserap langsung. Bukan adu kuat antar padi. Nah, ini kalau mau nyoba yang rusak, ya tanaman yang sudah layu, cobain aja. Kalau normal nanti nggak percaya nanti. Nah, ini percobaan-percobaannya. Nah, mungkin saya cerita singkat, nanti kita diskusi aja. Jadi pupuk kita ini itu kalau diaplikasikan nanti dibandingkan nilai atau yang saya dengar biasanya kan orang kalah membeli menang memakai ya, karena ada gitu produknya bagus tapi harganya mahal ya, kita menang manfaatnya kualitas tapi kalah harga. Nah, kita akan menang dua-duanya ya, harga kita menang bahkan lebih murah dari pupuk subsidi, dan kita juga menang kedua kalinya yaitu kualitas. Tapi presentasi terakhir saya ini, selembar ini, akan membuat petani berbeda. Selama ini petani itu menjadi objek, ya lebih ya kasar kata-katanya gitu, objek penderita. Jadi saya kalau tanya, pernahkah ada petani yang kaya atau makmur dari pupuk? Nggak ada. Karena petani sebagai objek, ya paling ujung. Nah, melalui metode ini, melalui sistem ini, nanti petani bukan sebagai objek, tapi dia sebagai subjek. Ya, dia kalau membeli nanti juga ada cashback-nya. Ya, kalau mereferensikan juga dapat cashback. Nah, seperti apa gambarannya? Kalau untuk luas lahan 25 hektar, kira-kira butuh 124 box. Ya, tadi satu box 10 saset, itu sekitar 21,8 juta. Belum kerasa ya, ini kan lagi di awal ya, belum terasa, hanya untuk beli sendiri. Nah, tapi di pembelian berikutnya akan menimbulkan cashback. Contoh kalau misalnya 74 hektar itu 65,4 juta, cashbacknya 5 juta. Ya, yang langsung ini ada yang lain ya. Jadi istilahnya biaya promosi, nanti dia nggak akan bagi kaos, nggak akan bagi coba-coba demplot. Kenapa? Udah terbukti ya, 9 bulan ini sudah dibuktikan banyak sekali tempat, juga tidak ada biaya keluar di manapun iklan. Dan ternyata itu yang mahal sekali, dan itu dikembalikan ke pemakai. Sehingga ketika dia gunakan misalnya 570 hektar ini, dia dapat cashback-nya 90 juta. Ya, ini adalah
seperti percobaan pertama di Pinrang, itu karena awalnya kebutuhan beras tanpa residu yang dipesan oleh BIN. BIN itu nyuplai koperasinya TNI ya sama polisi. Itu pesan 180.000 ton ya setahun ini. Nah, akhirnya petani tidak perlu nyoba-nyoba lagi. Siapa mau pakai caranya begini akan dibeli 500 sampai 1.000 rupiah per kilo, gabahnya lebih mahal. Sudah selesai. Dari petani sudah clear, dari ada yang beli. Ya, jadi intinya nanti kita bersatu bersama-sama ini adalah membuat distribusi jadi pendek. Ya, produk ini pun nanti distribusi lah langsung pendek ya. Jadi semua nanti mendapat produk ini langsung dari pabrik. Ya, transit saja ke tempat kita, pencet internet semua pakai handphone atau komputer, semua dikirim semua. Ya, nggak perlu harus tanda tangan, harus begini itu, nggak usah ya, komputer semua udah. Nah, semua cashback-nya pun lewat mekanisme komputer. Jadi nggak perlu ada janji-janji. Janji-janji palsu itu nggak ada ya. Jadi ini semuanya udah sistem di komputer, nggak akan keliru, nggak akan berubah. Dan apapun transaksi hari ini, besok termasuk hari merah, hari libur, minggu, semua tetap dibayarkan. Ya. Dan contohnya kalau untuk 6.700 hektar itu cashback-nya 1,9 miliar. Yang langsung ini, di luar angka-angka yang lain. Angka yang lain ini agak sedikit penjelasan, makanya kita nggak bahas di sini. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin kali ini kita sharing sekilas dulu sebelum nanti kita lanjutkan ke tanya jawab dulu. Habis itu kita sharing bagaimana aplikasi di lapangan supaya teman-teman kita ini bukan mindsetnya jual pupuk, tapi kita jual solusi seperti nyambungkan BIN dengan Pinrang. Ya, Pinrang di Sulawesi ini akhirnya karena dari petani langsung dikirim ke pemakai, petani mendapat harga lebih mahal dan pembeli mendapatkan harga sama persis dengan beras biasa. Ya, gambarannya beras biasa tadi adalah satu habis makan ngantuk, ya nego ke BIN gampang sekali waktu itu saya ikut, jadi nggak sampai 1 jam ditanya gini, Pak, tentara ini kan pagarnya kita ini. Dan kalau dikasih nasi yang kalau habis makan bikin ngantuk, habis itu ditugaskan ke Papua, ya pada mati ketembak. Dan kalau jangka panjang, bukan cuma ngantuk itu, jadi banyak penyakit karena itu residu. Bagaimana kalau kita ubah, kita kurangi residu itu. Dan ternyata dampaknya bulirnya lebih bening, rasanya lebih enak, habis makan nggak ngantuk, dan jangka panjangnya vaksin di perut pada keluar. Nah, karena pembelinya siap, petaninya juga nggak perlu banyak prosedur ini. Kalau mau pakai ini, caranya begini, kita beli 5 hal, akhirnya terjadilah dari hulu ke hilir lebih pendek. Ya, makanya ini nanti kita akan diskusi tentang BUMDes, bagaimana ide-ide muncul. Ya nanti Pak Ihsan ini nanti jadi apa? Mungkin sharing ya. Beliau ini di Bogor sudah nyambungkan ke beberapa BUMDes yang dulunya pasif, ya bahkan rugi. Ya, ada yang buat tenda, ada yang Pertamini, ada yang apa, yang akhirnya rugi. Ya karena kalau bisnis gampang ditiru orang, nggak perlu mikir ya resikonya tinggi. Nah akhirnya disambungkanlah beberapa model. Ya sharingnya nanti mungkin Pak Ihsan akan melanjutkan, tapi sebelum ini mungkin kita akan sharing dulu, tanya jawab dulu. Akan kita nanti sambungkan dengan Pak Ihsan ini sangat, ya beliau dari keturunan petani juga di Jawa Tengah, sangat menguasai tentang ini dan sudah menyambungkan bagaimana BUMDes happy, para petani happy. Ya, waktu itu sekilas saya ceritain di daerah Sukamahi itu ada BUMDes yang belum ya pasif lah gitulah, yang nggak ada kegiatan gitulah ya. Kita, Pak, di sini gimana pertanian ya? Ternyata di sana nggak ada yang nanam padi ya di daerah puncak ini. Tapi di sana ini potensinya ada resort yang gede sekali. Ya, resortnya gede banget.
Nah, gimana kalau kita sambungkan kebutuhannya resort ini, ya rumah-rumah makan di sekitar puncak itu, lalu disambunglah. Petani siapa yang mau nyuplai? Ya, jadi akhirnya timbul simbiosis mutualisme, semuanya happy dan semuanya beruntung. Nah, kira-kira gitu, Pak Iwan, mungkin kita bisa sharing-sharing dulu. Karena ini saya sampaikan singkat banget untuk wawasan saja. Habis kita sharing, saya nggak tahu, karena nggak tahu ini kebutuhan masing-masing nih yang ikut siapa nih, yang saya dengar kan ada BUMDes nih. Jadi nanti Oke, kita Pak. sharing-sharingkan, mungkin kita perlu bantuan Pak Ihsan yang banyak pengalaman di BUMDes. Kira-kira gitu, Pak Iwan. Terima kasih, Pak.